guys, welcome to my podcast. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Corinne Raisya. Kalian bisa manggil aku Aisyah. Dan perkenalkan, nama aku Afina Amina, bisa panggil Afina. Nah, di video ini kita bakalan ngebuat review film yang judulnya 12 File. Menurut kamu ya, dari judulnya 12 File itu apa sih yang di dalam benak kamu 12 File itu? Kesalahan 12. Kesalahan 12. Tapi kalau menurut aku 12 File itu kesalahan di kelas 12. Karena kan emang dari apa ya? Dari awal video itu kan udah menjelaskan tentang perkelasan ya, kayak sekolah-sekolah gitu di dalam bidang akademik. Iya, dan karakter utamanya tuh juga masih kelas 12 ya kalau nggak salah. Iya, terus juga karena kalau menurut aku ya, karena dari awal sampai akhir film itu kayak nggak ada kesalahan dari film 12 itu, tapi kan ternyata setelah kita petik, ternyata itu menjelaskan tentang adanya di kesalahan di kelas 12. Karakter utama itu namanya kan Manaj ya. Dari sini tuh kalau menurut aku ya, belajar dia tuh awalnya kan mau ngadain ulangan besoknya ya, tapi si Manajnya ini kayak ngebuat ngebuat kertas contekan yang mau dia pakai buat ujian besok. Itu kan besoknya si bapak kepala sekolahnya itu bilang kalau kumpulin semua kertas ujian kalian, contekan ujian gitu kan. Masuk contekannya itu ya. Terus di situ sebenarnya aku udah ngefeel kayak, oh mungkin bapaknya menerapkan kejujuran gitu. Ternyata si bapaknya juga menerapkan adab, apa ya, bukan adab sih, tapi kayak lebih harus semua siswa itu harus jujur dalam hal apapun, kayak bentuk buat ujian gitu kita itu harus jujur dalam, kita nggak boleh buat contekan apapun dalam bentuk kertas maupun tulisan tulisan ya, apapun itulah yang penting tapi ternyata si bapaknya juga menerapkan sifat buruk itu, yang dimana bapaknya bilang karena jawaban ujian sekarang saya tulis di papan tulis, jadi buang semua kertas contekan kalian. Jadi kayak kepala sekolah aja udah nerapin kebiasaan kayak gitu, jadi kan bakal semua siswa itu jadinya kayak menurut dari si kepalanya tersebut, kepala sekolahnya tersebut. Terus di video itu juga, di filmnya juga ini ya, si Manaj itu deket sama cewek, aku lupa siapa nama ceweknya. Namanya Straka nggak sih? Oh iya, nggak salah. Straka. Mereka tuh sepasang, mungkin pacaran ya, dan mereka tuh kayak apa ya, yakin kalau misalkan dari pendidikan itu bisa ngubah cara pola pemikiran kita. Terus apalagi ya, jadinya kan kita itu harus dalam hal apapun itu kita itu harus jujur, apalagi ya si keluarganya Manus itu kan dari keluarga apa ya yang kurang mampu. Si Manus itu kan ke desa itu yang penuh kecurangan. Jadi kan tapi keluarganya itu harus nerapin kayak gini loh, di keluarganya Manus itu nerapin kalau bisa Manus itu nggak boleh curang dalam hal apapun. Jadi kan kayak dia itu harus nerapin kejujuran dari keluarganya tersebut, kita nggak boleh niru sama yang curang. Jadi emang diterapin kalau ternyata sikap kita tuh nggak harus berpihak kepada lingkungan. Ternyata katanya kan banyak orang yang lingkungan itu yang membentuk pola pemikiran kita kan. Tapi dari si Manaj, dari film ini tuh kita belajar ternyata lingkungan itu nggak selalu berpihak kepada cara kita berpikir. Itu keren banget sih guys. Terus dari film ini kan si Manaj juga dari keluarga yang kurang mampu ya. Kurang mampu. Ya, terus dia kayak kerja 11 jam, terus sisanya dan dia hanya bisa tidur itu hanya 2 jam. Iya, 2 jam doang guys. Terus di tengah-tengah film itu kan ada Manaj yang gagal masuk dunia tes kayak polisi gitu kan, akademik ya. Tapi si Manajnya tuh kayak keras kepala gitu, jadi kayak dia itu bakalan nyerah. harus maksudnya
dia itu nerapin kalau aku itu bisa, jadi kan kayak dia keras kepalanya, cuman dia itu harus bisa sampai dia itu bisa. Kalau belum bisa ya dia bakal nggak menyerah. Dan akhirnya dia ngebuktiin kalau misalkan dia memang bisa masuk akademik tersebut gitu sih ya. Terus dari awal film sampai akhir film juga kan ada didampingin sama ceweknya gitu kan, benar-benar support system iya. Jadi kayak sebenarnya aku nggak menormalisasikan, tapi ternyata kalau misalkan kita deket sama lawan jenis itu bisa ngebuat kita jadi kayak oh ini support system kita. Selama support system itu bagus dan memang dia ngedukung apa yang kita mau, nggak apa-apa ya. Yang penting nggak ke hal yang toksik. Iya. Apalagi ya? Nah, jadi kita itu kesimpulan dari film 12 itu jadi kita itu harus jujur dalam bentuk hal apapun, selagi kita itu harus jujur. Kalau dari kejujuran itu bisa memetik apa yang kita mau, jadi memetik yang positif lah. Intinya kalau curang itu kayak sangat negatif banget gak sih? Film ini sebenarnya aku kayak rekomendasi banget ya buat ditonton, walaupun Apalagi buat pelajar iya, ya, buat pelajar, mahasiswa, ya nggak buat pelajar juga kayak pejabat lah, apa-apa. Intinya semua orang itu harus nerapin kejujuran. Kalau nggak ada kejujuran kan itu kecurangan juga kayak membuat rugi kita dan membuat rugi kepada semua orang. Kalau kejujuran kan membuahkan hasil yang positif untuk semua orang dan diri kita sendiri. Iya guys, benar. Rating film kamu berapa? 10/10 sih. Kalau aku 8/10. Karena aku kurang suka film India, terus karena ini ada tugas ilmu negara disuruh nge-review film, jadi kayak aku mikir kayak ya aku nggak suka film India, tapi ternyata Tapi setelah kita tonton berdua, Rekomendasi banget. wow, ternyata isinya juga luar dengan biasa ya. kejujuran. Kita harus jujur dalam bentuk hal apapun. Gak Udah boleh curang sih, ya guys. mungkin cukup sekian ya guys. Dadah. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.